Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Saya doakan semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat selalu. Dan buat teman-teman yang masih setia belajar AutoCAD, semoga selalu dimudahkan dan diberi pemahaman. Di pertemuan sebelumnya, yaitu di bagian pertama, kita telah belajar mengenai dasar-dasar AutoCAD dan beberapa perintah dasar AutoCAD. Di bagian kedua, kita telah belajar mengenai perintah-perintah dasar menggambar. Dan di bagian ketiga, kita telah belajar perintah-perintah pendukung. Oke teman-teman, di video bagian keempat ini kita akan membahas mengenai perintah-perintah editing. Baik, kita mulai saja ya teman-teman. Yang pertama ada perintah copy. Perintah ini berfungsi untuk menggandakan atau menduplikat objek gambar. Baik itu secara satu persatu atau berangkai. Sebelumnya kita buat objek dulu. Misal, kita buat persegi. Nah, untuk menggunakan perintah ini ada beberapa cara, yaitu yang pertama dengan klik icon copy yang ada di atas ini. Kemudian pilih objek. Kemudian enter. Pilih titik endpoint dan pindahkan. Jika sudah, enter. Kemudian dengan cara pilih objek, kemudian klik kanan, pilih copy selection, kemudian tentukan endpoint-nya dan pindahkan. Jika sudah, enter. Dan bisa juga dengan cara ketik perintah copy pada komen. Kemudian enter. Pilih objek yang ingin di copy. Misal yang ini. Kemudian enter. Pilih endpoint, lalu tentukan tempatnya. Jika sudah, enter. Yang kedua ada perintah move. Perintah ini berfungsi untuk memindahkan satu atau beberapa objek ke posisi lain. Untuk menggunakan perintah ini ada beberapa cara, yaitu dengan klik icon move yang ada di sini. Kemudian pilih objek, kemudian enter, pilih endpoint-nya, dan pindahkan di mana saja. Kemudian dengan cara klik objek, kemudian klik kanan, pilih move. Kemudian tentukan endpoint-nya dan pindahkan. Dan bisa juga dengan cara mengetik perintah move, kemudian enter. Klik objek, kemudian enter, pilih endpoint, kemudian pindahkan. Perintah berikutnya ada perintah rotate atau rotasi. Fungsi perintah ini adalah untuk memutar atau merotasi objek baik tunggal maupun secara kelompok terhadap sudut tertentu. Untuk menggunakan perintah ini ada beberapa cara, yaitu dengan klik icon rotate di atas. Kemudian pilih objek, kemudian enter. Tentukan endpoint. Di sini teman-teman bisa merotat secara langsung secara sembarang atau dengan memasukkan sudut. Misal sudutnya 45. Kemudian enter. Maka hasilnya akan seperti ini. Bisa juga dengan cara seleksi objek, kemudian klik kanan, pilih rotate. Caranya sama saja seperti tadi.
atau dengan cara ketik perintah rotate, kemudian enter, pilih objek, kemudian enter, pilih endpoint-nya, dan rotate. Ini bisa disesuaikan sesuai kebutuhan teman-teman ya. Berikutnya, perintah scale. Perintah ini berfungsi untuk mengubah ukuran objek gambar tanpa mempengaruhi bentuk objek. Untuk menggunakan perintah ini, ada beberapa cara. Yang pertama, dengan cara klik icon di atas. Kemudian pilih objek, enter, tentukan endpoint. Nah, di sini teman-teman bisa langsung secara sembarang atau dengan menuliskan nilai yang diperlukan. Misal kita tulis di sini 2. Maka ukuran dari persegi ini 2 kali lipat sebelumnya. Bisa juga dengan cara pilih objek, kemudian pilih scale. Tentukan endpoint, caranya sama seperti tadi. Bisa juga dengan cara ketik perintah scale, kemudian enter. Pilih objek, enter, pilih endpoint, tentukan besar dari ukuran yang ingin diperlukan. Oke, kita hapus dulu yang ini. Perintah selanjutnya ada stretch. Perintah ini dipergunakan untuk memindahkan vertex dengan tetap mempertahankan kesinambungan garis yang terhubung. Perintah ini hampir sama dengan perintah move. Cara menggunakannya dengan ketik stretch, kemudian enter. Pilih objek, kemudian enter. Tentukan endpoint, dan pindahkan. Lanjut, perintah berikutnya yaitu mirror. Fungsi perintah ini adalah untuk menduplikatkan objek dengan cara efek pencerminan dari satu atau kelompok objek. Cara menggunakannya bisa dengan cara klik icon mirror di atas, atau dengan ketik perintah mirror, kemudian enter. Kemudian pilih objeknya, enter, pilih endpoint, tentukan pencerminan yang diinginkan. Maka hasilnya akan seperti ini. Perintah selanjutnya ada perintah array. Fungsi perintah ini adalah untuk menduplikat objek dengan jumlah tertentu, sekaligus menempatkan di posisi yang telah ditentukan sesuai dengan kebutuhan. Metode array terbagi 2, yaitu yang pertama polar array, artinya menduplikat objek secara berpola melingkar dengan menentukan jumlah sudut dan jumlah bagian atau item. Yang kedua ada rectangular array, artinya menduplikat objek secara berpola segi 4, yaitu dengan menentukan jumlah kolom dan baris. Kita hapus dulu sebagian dari objek. Sebelumnya kita buat contoh objek untuk diduplikat. Misal kita buat sebuah lingkaran. Untuk menggunakan perintah ini bisa dengan klik icon array di atas atau dengan mengetik perintah array, kemudian enter. Kemudian pilih objek, enter,
Di sini kita bisa menduplikat bentuk persegi atau lingkaran. Misal, kita pilih yang polar. Pilih titik pusat objek. Nah, untuk mengatur jumlah objek yang hasil diduplikat, teman-teman bisa atur di sini. Misal, kita masukkan nilai 6 pada item. Dan nilai 6 pada row. Kemudian enter. Maka hasilnya akan seperti ini. Jika sudah, klik close array. Nah, begitu perintah array. Yang terakhir ada perintah layer. Layer adalah suatu bidang gambar yang berlapis dan bersifat transparan, dengan posisi menimpa antara lembar satu dengan lembar yang lain. Dengan menggunakan fasilitas layer, maka pengguna dapat menyembunyikan, bahkan mengunci layer tersebut. Untuk menggunakannya, teman-teman bisa ketikkan perintah layer. Kemudian enter. Untuk penggunaannya disesuaikan ya teman-teman, sesuai kebutuhan. Mungkin cukup sekian teman-teman untuk perintah-perintah editing di bagian keempat ini. Semoga mudah dipahami dan bermanfaat. Dan tetap semangat belajar AutoCAD. Jangan lupa like, komen, dan share ya teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.